Shalom. Wah, ini jam-jam yang tidak mudah ya. Tapi saya percaya bahwa justru di jam-jam yang ini adalah jam-jam yang terbaik. Amin. Izinkan suara saya kerasin dikit ya, supaya yang ngantuk boleh bangun. Shalom sampai di belakang. Shalom. Baik. Ketika saya duduk dan bahkan perjalanan ke sini, kemudian saya diingatkan Tuhan bagaimana saya mengalami peningkatan ketika sungguh-sungguh pada Tuhan. Lebih tepatnya, papa saya itu adalah seorang gembala, saudara. Dan papa saya berkata, sudah jangan jadi gembala. Jadi gembala itu sulit. Jadi hamba Tuhan itu sulit, apalagi jadi gembala sidang. Jadi saya lihat bagaimana papa saya bergumul. Saya lihat bagaimana tidak mudahnya jemaat tidak pernah tumbuh lebih dari 100. Padahal papa saya sudah mengabdikan seluruh hidupnya. Yang ada terus kritikan demi kritikan. Nah, jadi waktu saya kenal Tuhan, saya memulai dari 3 keluarga ketika Tuhan berkata gembalakan. Dari 3 keluarga. Dan hari ini saya melihat banyak yang Tuhan kerjakan. Boleh sebelum PPT-nya tolong bikinkan video. Sekali lagi doakan di Makassar, tempat kami sedang membangun sebuah gereja yang nampung 1000-an lebih. Dari 3 keluarga, saudara. Dan waktu 3 keluarga itu saya adalah awal saya masuk Batra. Saya lihat Pak Agung, saya masih kecil, saudara, tapi udah nari melayani Tuhan luar biasa. Dan saya berkata, Tuhan, saya mau. Tahun ini tiba-tiba anak saya bilang begini, Papa, apa yang Papa rindukan? Saya bilang, nak, kalau kamu tanya Papa rindukan adalah sebuah lawatan Tuhan yang besar. Papa rindukan ada sebuah tempat ibadah yang dimana Tuhan suka di situ. Dia bekerja. Anak saya pulang, kemudian Roh Kudus bicara terus. Dan dia berkata, kalau Salomo membuat bait Allah setelah Daud meninggal, aku menyuruhmu untuk membuat bait Allah. Ini baru awal. Dan dia berkata, bait Allah itu akan dimulai sekarang. Dan anak saya kemudian, saudara, kami cari tempat dan ketemu di tengah kota. Harga tanahnya aja mahal dan yang lain, saudara. Tapi dia berkata, tidak apa-apa, karena Tuhan yang suruh. Dia keluarkan semua tabungannya, dia keluarkan semua uangnya, biayanya lumayan, miliaran double digit, tidak sampai 3 digit. Tapi buat saya lumayan. Anak saya tidak suka berutang, dia berikan semua yang dia punyai, saudara, dan dia bangun itu. Dan waktu kami sedang membangun kemarin, sebelum saya datang sini, saya berlutut dan saya berkata, Tuhan, ini sudah hampir jadi. Mari Natal dihadiri hampir 1000 orang. Jemaat juga dari 3 KK yang daftar sudah 1000. Yang aktif 600-700 orang setiap minggu dengan ibadah pemuda, ibadah hari Minggu 2 kali. Ini bukan cerita tentang saya, tapi saya mau bicara tentang saudara yang mungkin hari ini sedang berkata, kenapa tidak ada terobosan? Tuhan, tolongin saya. Saya juga memulai dari 3 keluarga, saudara. Hari ini bahkan gereja Sinar cabang Holy Glory Church
sudah ada di 15 provinsi. Bahkan Tuhan memberi kepercayaan sinode gereja sinar baru dibentuk, bukan karena uang. Saya tidak pernah paksa anak saya untuk membangun. Saya tidak pernah menegur dia. Saya ingin roh Tuhan yang bekerja. Amin, saudara. Walaupun perusahaan milik kami sekarang dikelola oleh anak, tapi saya mau Tuhan yang bekerja. Dan itu Tuhan. PR kami adalah saya ingin tempat itu menjadi seperti nama gereja, Holy Glory, muliaan Tuhan yang kudus. Ketika saya ada di Semarang dan Tuhan berkata, "Nak, buat di Makassar gereja Holy Glory, kemuliaan Tuhan yang kudus." Saya berkata, "Tuhan, saya minta hadirat-Mu yang ada di Holy Stadium. Tuhan, aku bawa pulang ke Makassar. Dan biar satu kali kelak akan ada stadium yang lain di kota Makassar." Puji Tuhan, ada hampir 100 cabang gereja. Semua karena anugerah Tuhan. Bahkan mereka memulai kadang-kadang dari 2 keluarga, 3 keluarga, 5 keluarga. Sekarang sudah jemaat puluhan, bahkan banyak yang ratusan. Waktu kapan? Waktu COVID Tuhan suruh saya pergi, temukan satu-satu orang, buka. Anda mungkin pikir, ya Pak Hendrik pengusaha gembala sidang pasti dikasih uang modalnya. Ya, saya kasih Alkitab. Karena itu lebih dari uang. Dan saya berkata, berjalan dengan Tuhan, firman Tuhan lebih dari cukup untuk menolongmu dan memberkati hidup saudara. Amin. Amin. Tantangan terbesar buat kita adalah jangan sampai mengandalkan kekuatan sendiri. Karena punya uang, pakai uang lah dengan segala cara tanpa tanya Tuhan. Itu tantangan dan belum tentu Tuhan senang. Baik, saya masuk PPT. Sekali lagi maafkan saya ketika saya menyaksikan. Jangan ada yang berkata, "Wah, Pak Hendrik hebat ya." Wah, no. Saya nggak ada apa-apanya. Kalau saya melihat sekarang, saya selalu menangis dan saya berkata, "Tuhan, I am nothing." Saya tahu Ibu Ripka seringkali mengatur ketika kami di Semarang. Ada orang lain datang marah-marah karena nggak dapat tempat duduk. Saya bilang, "Duduk saja tempat saya." Saya duduk di lorong, saudara. Tapi waktu saya duduk di lorong itu, tiba-tiba Tuhan berkata, "Kalau kau setia denganku, satu kali aku bawa kau duduk di depan dengan hamba-hamba Tuhan." Dan ketika saya satu kali itu lagi, Tuhan bilang lagi, "Nak, kalau kau setia, aku akan bawa engkau menjadi pengkhotbah di Bahtera." Hari ini terjadi semua karena Tuhan. Boleh berbagi. Jadi perhatikan respon saudara. Kadang-kadang Tuhan uji. Jangan sambil duduk saudara mendongkol hatinya, marah. Tuhan bilang, "Aduh, bagaimana saya mau kasih increase." Ngomel, "Aduh, capeknya." Saya juga usia udah 50 lebih, saudara. Pengusaha, duduk di jalan. Yang Tuhan lihat hatimu dan hatiku. Maukah engkau cari Tuhan sungguh-sungguh? Dan dengan ini izinkan saya mengundang saudara-saudara untuk datang nanti di Makassar tanggal 25 Juni. Tema tahun depan kita abundance, kelimpahan. Dan Tuhan berkata buat saya, "Nak, kawal itu dengan doa dan puasa." Jadi maafkan panitia selalu pagi-pagi dan ini. Saya nggak tahu sampai kapan, saudara. Tapi yang jelas sepanjang tahun depan
Saya akan mengisi pasti dengan puasa. Saya minta Tuhan memberi saya kesanggupan untuk hal itu. Karena tidak pernah pekerjaan Tuhan dikerjakan dengan kekuatan kita. No. Tidak pernah, saudara. Orang akan ada di dekat saudara kalau dia merasakan dampak kehadiran Tuhan. Mereka berubah. Saya minta PowerPoint-nya. Increase, meningkat, expand, meluas. Saya ambil dengan sisi yang saling melengkapi dengan Pak Herianto dan Pak Jo. Saudara, Yohanes 3 ayat 30 dikatakan, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Kalau saudara ingin peningkatan di dalam hidup kita, maka caranya adalah saudara harus makin kecil di hadapan Tuhan. Biar dia yang makin tinggi, dia yang makin besar di dalam hidupmu. Sifat daging kita adalah selalu ingin kita yang makin besar. Tapi kalau saudara ingin lebih dipakai Tuhan, ingin meningkat, ingin semakin diurapi Tuhan, saudara harus makin kecil. Saudara makin nothing, tidak ada apa-apanya, tidak terlihat. Engkau disembunyikan Tuhan, engkau direndahkan, engkau harus menjadi keset. Itu orang yang semakin kecil. Bukan hanya sikap kita kepada Tuhan, Tuhan tidak terlihat, tapi sikap saudara adalah dengan sesama. Kemarin saya bicara kepada para pengusaha, sikap saudara kepada keluarga saudara. Karena keluarga ini bicara tentang generasi. Bukan hanya bicara tentang suami istri, tapi sebuah generasi, sebuah keteladanan. Dan saudara, kalau engkau ingin semakin meningkat dipakai Tuhan, semakin diurapi Tuhan semakin hari, tidak ada cara yang lain. Engkau harus semakin kecil. Itu yang Tuhan katakan. Ia harus makin besar. Bisakah orang melihat Tuhan semakin besar di hidup saudara dalam keluarga? Bagaimana caranya? Kalau saudara makin kecil. Kenapa pertengkaran terjadi? Karena masing-masing ingin yang paling besar. Suami sulit mengampuni istrinya karena dia merasa saya yang kepala, saya yang ini. Istri juga seperti itu. Di dalam pelayanan dikatakan siapa yang paling besar? Dia yang menjadi hamba. Kalau kita masing-masing selalu yang paling kecil, saudara, yang terjadi tidak mungkin ada yang bertengkar. Karena semua mengalah. Semua merasa saudaraku lebih penting, temanku lebih penting. Kalau saya dikasih jadwal, saya ditanya sama panitia, Pak Hendrik mau jam berapa? Pak Hendrik ini, tidak, atur saja, saya ikut. Doa saja. Saudara, saya selalu merasa di Batra saya adalah anak bungsu, datang paling belakang. Memulai ketemu Pak Agung 2009, sudah ikut streamingnya dan yang lain 2005, saudara. Saya anak paling bungsu, dan saya tidak mau jadi anak paling bungsu yang dipestakan dan kemudian membuat cemburu yang sulung. Saya mau jadi bungsu yang melayani, memperlengkapi, memberkati semua kakak-kakak yang sulung. Kenapa? Karena kita yang paling kecil.
Dari sisi usia, dari sisi pengalaman, dari sisi yang lain. Di dalam keluarga, sikap saudara, di dalam jemaat, kadang-kadang Tuhan itu membuat saya nangis muntah-muntah. Waktu malam hari, setiap malam, kadang-kadang saya angkat tangan seperti ini. Dan Tuhan perlihatkan sikap hatiku sombong. Terjungkil-jungkil di dalam, waktu saya shocking. Wah, muntah-muntah, tidak keluar apa-apa, saudara. Karena saya tahu diri saya betapa sombongnya. Angkat tangan, saudara. Pernah saya khotbah, terus kesaksian yang Tuhan tidak izinkan untuk saya bersaksi. Dan saya bersaksi dan saya merasa seperti itu, luar biasa apa yang Tuhan kerja di hidupku. Tapi Tuhan sorot hati saya, betapa sombong. Dan Tuhan berkata, kalau engkau tetap seperti itu, aku tidak bisa pakai engkau semakin jauh. Saudara, sukai yang kecil, sukai direndahkan, sukai tidak dianggap. Kalau saudara ingin dipakai Tuhan, saya mau berkata sukai itu. Kenapa ada gereja sinode sinar? Saya nggak pernah berpikir untuk buat sinode. Tapi satu kali Ibu Iin dan saya kita ngobrol, dan beberapa hamba Tuhan berkata, Pak Hendrik jadi ketua sinode. Dan kemudian Tuhan ingatkan, satu kali kami mendukung sebuah sinode, buat acara besar. Dan hari itu foto saya terpampang, tapi saya nggak bisa khotbah. Dan sepanjang 3 jam Tuhan berkata, bagianmu berdoa. Dan saya berlutut di tengah orang lain duduk dengan rapi, ribuan orang. Saya berlutut dan menangis. Teman-teman yang lain berkata, kenapa Pak Hendrik dibuat begitu? Saya berkata, saya kirim teks, ini udah 20 tahun lalu. Sabar. Khotbah itu tidak selalu berdiri. Khotbah itu adalah buah responmu. Hari ini yang Tuhan mau kita khotbah dengan cara apa? Direndahkan. Dengan cara apa? Jadi keset. Hari itu 3 jam saya berlutut di sana. Dan tiba-tiba Tuhan perlihatkan kekayaan dari gereja itu, sinode itu pindah. Saya tidak sebutkan, jangan Anda tanya, saya tidak akan bicara. Pindah, saudara. Dan begitu pindah, tiba Tuhan berkata, satu kali engkau akan menjadi ketua sinode dan akan ada ribuan gereja dari Sabang sampai Merauke. Jadi waktu hal itu tiba, Tuhan ingatkan apa yang Tuhan katakan. Dan saya berkata, Tuhan, saya nggak mampu. Mudah buat sinode pakai cara uang. Beli 1 miliar, 2 miliar, 5 miliar, 10 miliar, atau berapa miliar. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Yang tidak mudah adalah pakai cara roh, pakai cara Tuhan. Agar apa? Yang roh kemudian bekerja. Dan Tuhan berkata, coba lihat saudara, he must increase, but I must decrease. Dia akan semakin besar ketika kita semakin kecil. Terjemahan BMK bilang gini saudara, dialah yang harus makin penting dan saya harus makin kurang penting. Tuhan yang harus makin penting di hidup kita. Kita semakin kurang penting. Bagaimana kita merasakan Tuhan semakin penting?
Kalau saudara, engkau menjadi semakin kurang penting. Itu cara urapan Tuhan bekerja. Waktu saudara direndahkan, waktu saudara mengambil posisi paling di bawah, engkau akan melihat Tuhan memakai hidup saudara dengan pengurapan yang semakin bertambah. Next, berikutnya, increase. Dalam bahasa aslinya dikatakan increase, tumbuh, meningkat. Ada 4 hal. Yang pertama, menjadi lebih besar dalam jumlah atau kualitas, bertumbuh, bertambah seperti tanaman, menjadi lebih banyak jumlahnya, meningkat nilainya atau dalam kualitas yang baik. Pak Herianto sudah memaparkan itu dengan sangat bagus. Mari kita baca 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bertumbuh dalam kasih karunia, bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Artinya apa? Orang bagaimana mendapat kasih karunia? Kalau saudara ngerti di hidup saudara adalah kasih karunia, beri kasih karunia kepada orang. Jangan mempersulit, beri kemudahan, berkati, bantu, berikan kasih karunia kepada orang. Kasih karunia itu yang datang kepadamu. Bergantung kepada Tuhan, bertumbuh dalam kasih karunia, mengandalkan Tuhan sepenuhnya, dan dalam pengenalan akan Tuhan. Bertumbuh dalam pengenalan. Rasul Paulus yang berkata, Filipi 3 ayat 4 ayat 10, yang ku kehendaki adalah mengenal akan Tuhan dan kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, bersatu dalam kematiannya. Yang paling indah di dalam Tuhan itu apa? Oh, saya diberkati, saya dipakai Tuhan. Apalagi saudara? Tapi buat saya, yang paling indah di dalam Tuhan adalah mengenal akan Dia, mengenal akan Tuhan. Satu kali di tahun 2000 kami benar-benar dibawa, bahkan punya utang 3 miliar. Hari itu saya belum jadi hamba Tuhan, masih pengusaha. Tiba-tiba Tuhan berkata, kalau aku tidak menjawab doamu, apakah engkau masih mau mengenalku, melayaniku? Saya kemudian diam dan mengecek hati saya. Kemudian saya deklarasi, saya berdiri di pabrik. Hari itu lampunya padam dan tidak ada orang kerja, penuh dengan hewan-hewan lah, cicak dan yang lain, laba-laba dan yang lain, karena lama nggak dipakai. Dan kemudian saya berdiri, seperti kata Habakuk, sekalipun bunga zaitun, pohon zaitun tidak berbuah, aku tetap mengasihi Tuhan. Dan aku deklarasikan hari ini, yang terbaik di hidupku adalah mengenal akan Dia, sekalipun Tuhan tidak menjawab doaku. Saudara, dan apakah Tuhan tidak memberkati? Tuhan menguji, Tuhan membersihkan motivasi kita. Karena ada banyak orang melayani dekat Tuhan adalah tujuannya untuk diberkati, untuk ditolong, untuk mengalami mujizat, untuk yang lain. Tapi dikatakan orang yang mau bertumbuh adalah orang yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan.
Jadi yang terindah adalah mengenal Tuhan. Saya pulang, makanan tidak ada bersama istri, dan yang kami makan adalah Indomie satu dengan nasi. Besok hal yang sama saya declarekan lagi. Sekalipun Tuhan tidak memberkatiku, aku tetap menyembah Dia, mencintai Dia. Saudara, engkau harus makin rendah supaya Dia makin ditinggikan dalam hidup. Saya pulang dari pelayanan jalan kaki 10 kilo, pergi pelayanan jalan kaki. Orang lain ada mobil, mereka lewat saja, tidak ada masalah. Saatnya untuk engkau menanamkan dirimu, diri saya dan saudara lebih dalam. Karena pengenalan akan Tuhan seperti Maria tidak bisa diambil. Pengenalan akan Tuhan membuat fondasi kita, dan itu yang membuat saudara naik lebih tinggi dengan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan haruslah menjadi kesukaan saudara. Pengenalan akan Tuhan akan mengikis hidup kita hari demi hari, akan menyempurnakan kita, mendewasakan kita, akan membuat kita menjadi berkat bagi orang lain. Kejarlah kesempurnaan itu secara rohani di dalam saudara, diri saudara. Itu yang engkau suka, karena melakukan firman hari demi hari. Waktu kita gagal, kita salah, kita bertobat. Waktu Tuhan menegur, kita menangis, kita bertobat. Waktu orang lain menegur, waktu orang lain berbicara, jangan marah, kita bertobat. Kenapa? Kejarlah yang rohani. Itu orang yang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Buat fondasi saudara. Karena kalau fondasi kita tidak kuat, ketika dibawa Tuhan naik tercabut. Ketika fondasinya nggak kuat, ketika dibawa naik, dibawa terbang. Ada angin, ada badai, pohon itu tumbang. Tapi pohon korma adalah pohon yang tertanam, dan sekalipun badai itu besar, dia tidak tercabut, bahkan semakin kokoh dan berbuah semakin manis. Next, berikutnya saudara, Tuhan membuatmu juga semakin bertambah dan berlimpah dalam kasih satu dengan yang lain. 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-12. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain, terhadap semua orang sama seperti kami juga mengasihi kamu. Orang yang bertumbuh, dia berlimpah kasih terhadap satu dengan yang lain. Wow, itu tandanya saudara bertumbuh. Saudara mengasihi musuhmu, tandanya kau bertumbuh. Saudara mengasihi orang yang jahat, Pak, dia jahat sekali dengan saya. Kayaknya mudah mengasihi orang yang jahat kalau di luar, tapi kalau yang di dalam rumah berat. Benar apa benar? Tapi Tuhan memberi saudara kasih karunia, karena Tuhan juga berkata, kita mesti mengasihi dengan berlimpah kasih yang Tuhan berikan. Tuhan menjadikan saudara bertambah-tambah dan berlimpah-limpah dalam kasih seorang dengan yang lain. Tuhan mengizinkan bahwa kita manusia, istrimu, anak saudara, suami saudara adalah manusia yang juga berdosa, agar firman ini bisa dipraktekkan. Amin.
Papa sudah di sorga, tapi izinkan saya bersaksi untuk hal ini. Papa saya sebelum kenal Tuhan, kalau marah itu pakai besi. Kalau marah itu mesti patah kayunya, mesti bengkok besinya. Saya pernah dibuang dari lantai 3 turun ke lantai 1, untung gak mati. Tapi begitu saya kenal Tuhan, ayat ini datang. Bukankah aku memberi kelimpahan kasih di dalammu? Dan Tuhan berkata, basuh kaki papamu dan minta maaf. Apa yang terjadi saudara? Besoknya dimarah lebih kenceng. Dan Tuhan berkata, basuh lagi kaki papamu. Sudah saatnya untuk kita mengejar yang rohani. Sudah saatnya istri kita, anak kita berkata, papaku berubah, suamiku berubah. Jangan sampai mereka lihat live dan dia berkata apa, bohong itu. Saatnya untuk topeng-topeng kita buka. Saatnya tidak ada dua manusia, yang ada adalah manusia yang mau datang dan belajar sungguh-sungguh. Saudara, saya bisa saja jadi hamba Tuhan tapi benci kepada papa saya. Saya bisa saja jadi hamba Tuhan tapi jengkel, benci kepada istri saya. Tapi iblis akan berkata, no, engkau tidak akan memiliki kuasa. Setiap kali saudara, dia akan datang menggugat dan dia berkata tidak bisa dijawab doanya, tidak bisa diurapi, tidak bisa kuasa itu mengalir. Oleh sebab itu saudara, mari bayar harga, mari lakukan hal itu. Saya ingin mengambil satu sisi yang lain. Ya, kita mengampuni orang-orang yang berdosa. Ya, buat orang lain kita harus memberi. Tapi buat diri kita, saudara, belajarlah untuk mendidik dirimu. Izinkan Tuhan mendidik saudara. Jangan kita lebih keras mendidik orang, tapi diri kita nggak didik. Ini saya bicara buat diri saya sebagai gembala dan hamba Tuhan. Sebagai ketua sinode, jangan sampai saya lebih keras mendidik hamba Tuhan yang lain, tapi saya tidak keras mendidik diri saya. Saudara, dan itu tidak akan pernah menjadi berkat buat orang. Kasih saudara. Next, berikutnya. Menantikan, increase yang lain meningkatkan, artinya menambah atau membuat lebih besar dalam jumlah, kualitas, kuantitas atau jumlah. Ada 2 poin, yaitu meningkatkan kualitas dan memperluas atau memperpanjang. Poin yang ketiga, increase juga adalah memperluas, menyebar, expand saudara. Seperti menambah, Tuhan berkata, aku akan menambah kemasyuranmu, aku akan memberkatimu. Saya ambil di Kejadian 12 ayat 2. Firman Tuhan berkata kepada Abraham, dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur. Saudara yang terkasih, Tuhan yang membuat engkau meningkat. Waktu saya ingat lagi kembali, pertama-tama ikut Bahtera, saya baru memulai bisnis restoran. Pak Anu pernah ke tempat kami, Pak Steve Alfa, wah udah lama ya, 15 tahun yang lalu. Restoran baru 1 di pinggir pantai, sudah 2 di pinggir pantai. Rumah kami masih di Gunung Nona. Saudara, kalau datang hamba Tuhan mikir, wah kalau saya kasih nginap di hotel, duit belum eman-eman buat yang lain. Jadi di rumah lah mereka.
tambah hamba-hamba Tuhan yang datang. Kami memulai ikut bahtera seperti itu. Saya nggak tahu kenapa saya saksikan ini. Karena saya merasakan Tuhan ada di bahtera. Tuhan bekerja. Tuhan sungguh-sungguh nyata dan saya makan banyak hal. Saya bertumbuh bersama-sama. Dan hari itu baru satu, saudara. Tapi dengan keterbatasan kami bergerak. Rumah singgah baru dimulai. Kami bahkan memulai dengan uang 300.000 yang ada di dompet saya. Tapi sampai hari ini tidak pernah kekurangan. Bahkan begitu banyak orang yang mensupport, baik perusahaan, baik bisnisman. Dan hari ini 1000-an orang, 1.700 anak-anak setiap minggu diberi makan, diajari, dan yang lain. Dari satu restoran, Tuhan buat puluhan restoran hari ini. Tuhan buat hotel, Tuhan buat yang lain. Jemaat Tuhan buat bertumbuh. Rahasianya cuma satu. Saudara harus makin direndahkan. Saudara harus makin kecil. Jangan suka bertengkar. Oh, dulu waktu saya belum kenal Tuhan, saya nggak mungkin dibantah sama istri saya. Tapi hari ini ketika istri saya bicara, saya hanya bisa, ya saya diam. Saya dengerin. Saya terima. Saudara, kenapa? Karena Tuhan suka orang yang mau introspeksi diri. Istri saya itu jarang bicara dengan orang. Tapi dengan suaminya, kecuali tidur dan makan, dia tidak bicara. Pokoknya dia ngomong terus, papa mesti ini, papa mesti ini, papa iya. Papa mesti ini, papa mesti ini. Ibu In bilang, itu nabimu pak. Saya cuma senyum, puji Tuhan. Sikap itu hanya bisa ketika saudara menjadi kecil di hadapan Tuhan. Next, berikutnya. Poin yang keempat yang terakhir. Increase juga bicara tentang penambahan. Tumbuh lebih besar, ada perluasan. Jadi ketika Tuhan mau buat increase, Tuhan akan memperluas akses saudara. Tuhan akan membuat engkau bertumbuh lebih besar. Tuhan akan membuat engkau punya jangkauan yang lebih jauh. Saudara, 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Dikatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Tuhan melimpahkan saudara. Dia melimpahkan itu meluap. Kalau Tuhan melimpahkan, maka yang di dalam sini saudara harusnya melimpah. Melimpah dengan berbagai macam kebajikan. Melimpah sehingga engkau tidak pernah merasa kekurangan, saudara. Berkelebihan dalam segala hal. Itu melimpah. Hidup saudara menjadi orang yang paling berbahagia karena engkau selalu mengalami kelimpahan di dalam Tuhan. Tapi rahasianya, engkau harus makin kecil, harus makin rendah. Sampai kapan belajar semakin rendah? Semakin tinggi engkau diangkat Tuhan, semakin besar dimulai selalu engkau harus semakin rendah. Bapak ibu saudara,
Jadi cintai untuk dibuat Tuhan rendah. Cintai untuk kau menggali ke bawah. Cintai dekat kepada orang yang kau tidak sukai. Mengasihi orang yang kau tidak sukai. Kalau kita mau orang yang kita nggak sukai, dia di sana. Wah, saya belok sini. Tapi kalau saudara mau belajar pengurapanmu bertambah, ada orang yang saudara tidak suka, engkau datang. Berkati. Blessing. Pak, please jangan khotbah yang begitu. Saya benci banget sama istriku. Saudara, nggak mungkin satu ranjang, saudara. Iya, kami sudah pisah ranjang, kembali, saudara. Kasihi temanmu, orang-orang. Urapan itu bekerja ketika engkau direndahkan. Di Makassar, beberapa teman dari luar negeri selalu telepon datang dan dia berkata, Pak, saya mau khotbah di Makassar, Pak. Saya dengan alasan yang cantik bilang gini, boleh, tapi bawa istrimu. Kenapa? Saya ingin memberitahu bahwa istrimu itu penting. Istriku, Pak, ini, istriku ini. No, bawa istrimu. Kasih kabar. Perbaiki. Itu message saya. Amin, saudara.